Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin B, yaitu informasi perusahaan e-commerce. Dalam makalah itu disebutkan bahwa ada pendapat dari tokoh yang menyebutkan arti e-commerce itu sendiri jika ditinjau dari beberapa perspektif. Perspektif yang pertama itu ada menurut komunikasi. Dalam komunikasi tersebut itu menyebutkan e-commerce merupakan sistem jual beli dalam online. Jadi perspektif komunikasinya itu ketika penjual dan pembeli itu melakukan transaksi, keduanya mereka akan saling berkomunikasi. Selanjutnya kalau ditinjau dari perspektif proses bisnis, e-commerce itu sendiri aplikasi dari teknologi transaksi jual beli tersebut atau bisnis. Dan selanjutnya itu jika ditinjau dari perspektif layanan. Jika ditinjau dari perspektif layanan, e-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi kegiatan dalam bisnis tersebut. Jadi tuh alatnya kayak aplikasinya kayak gitu loh. Yang selanjutnya itu ada jika ditinjau e-commerce dari perspektif online, merupakan penyedia kemampuan transaksi bisnis melalui sarana internet. Kalau simpelnya itu, e-commerce merupakan proses jual beli, proses perdagangan, proses bisnis melalui internet. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama itu kodenya ada B2B. Itu maksudnya e-commerce business to business. Ciri-cirinya gimana? Pelaku bisnis itu melakukan bisnis tersebut dengan pelaku bisnis juga. Jadi biasanya keduanya itu saling kenal. Dan proses ini kadang itu berkelanjutan, bukan hanya sekali saja. Dan kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan, jadi bukan hanya jual beli saja. Yang selanjutnya itu ada e-commerce business to consumer atau B2C. Itu biasanya dilakukan oleh dua pihak, pelaku bisnis dengan konsumen atau pembeli. Jadi mereka itu biasanya belum saling kenal. Jadi kegiatan tersebut hanya konsumen tersebut hanya sebagai pemakai atau pembeli saja. E-commerce itu sendiri dalam suatu perusahaan memiliki tujuannya. Tujuannya yaitu untuk pencapaian efisiensi dan efektif dalam meningkatkan keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Dari tujuan tersebut diharapkan itu akan memberikan manfaat atau keuntungan. Dan manfaatnya tersebut itu dalam makalah disebutkan yang pertama memudahkan promosi barang atau pemasaran dari barang tersebut. Jika kita tinjau lagi, e-commerce itu suatu perubahan pola bisnis tradisional ke pola bisnis yang modern. Dari poin yang pertama itu memudahkan pemasaran dan promosi, dapat diartikan ketika suatu perusahaan menggunakan e-commerce, yang akan terjadi apa? Promosi akan meningkat dan targetnya itu semakin luas. Dan konsumen ketika mengakses informasi itu dapat cepat dan kapan saja. Poin yang kedua itu ada melebarkan jangkauan. Kalau biasanya suatu perusahaan ketika andai kata bisa disebut ya, kalau belum ada e-commerce mungkin target mereka bisa dikatakan satu kota saja. Namun ketika ada e-commerce yang melibatkan jaringan internet dan teknologi yang ada, target tersebut dapat melebar, bisa ke seluruh dunia. Yang ketiga itu ada meningkatnya customer loyalty atau kesetiaan pelanggan. Ketika pelanggan tersebut mudah mendapatkan informasi dan cepat mendapatkan informasi, mereka akan disajikan dengan kemudahan bertransaksi barang tersebut. Ketika konsumen mendapat pelayanan yang menyenangkan, itu akan berpotensi mendapatkan feedback yang baik
Dari keuntungan atau manfaat yang telah saya sampaikan, tentunya harus dibarengi dengan faktor pendukung yang bagus, faktor pendukung yang tepat. Dari hal tersebut, tentunya e-commerce tetap memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, karena e-commerce itu sendiri terhubung dengan jaringan internet, dan jaringan tersebut bisa bersifat global, bisa diakses siapapun, jadi berpotensi terjadinya suatu resiko. Dan hal ini mengharuskan tetap memperhatikan keamanan dari sistem tersebut. Risiko yang dimaksud dalam makalah disebutkan, yang pertama itu adalah resiko server aplikasi internet e-commerce. Dari resiko yang pertama, jadi itu keamanan server tuh harus tetap diperhatikan agar tidak terjadi kebobolan situs yang akan menimbulkan kerugian kepada perusahaan, seperti halnya pencurian atau manipulasi. Yang kedua itu ada resiko transaksi, karena di masyarakat itu nggak semuanya sudah menerima apa-apa yang berbasis online, karena mungkin sebagian dari mereka itu masih menganggap bahwa jual beli itu ya ketemu antara penjual dan pembeli secara langsung, karena mereka menganggap bisa saja penipuan itu dalam transaksi tersebut masih ada, seperti contohnya itu penipuan situs palsu. Maka dari itu tetap diperlukan keamanan dari segi teknologi, prosedur, dan perangkat hukum. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan belum memahami para pendengar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.